Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ma waqa'a syai'un fi mulkihi illa bitaqdir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul kabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin misbahil munir wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil asir, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya jualah kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bertemu di majelis yang penuh barakah ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau sampai hari akhir nantinya. Para muhibbin rahimakumullah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih, sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Quwwatul azimah, bermula cita-cita yang kuat. Cita-cita atau keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat itu akan menimbulkan usaha. Nah, dari keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, timbullah di situ usaha. Kalau keinginannya lemah, hanya sekedar keinginan, kada sampai naik kepada tingkat usaha. Orang yang punya keinginan kuat untuk sihat, lalu berusaha, berobat. Nah, kalau keinginannya lemah, kada akan berusaha untuk berobat. Jadi keyakinan, keinginan yang kuat membuahkan suatu usaha, ikhtiar. Lakin la yahsulu, tetapi usaha kita sehebat apapun usaha, sekuat apapun usaha, la yahsul, tidak akan hasil, tidak akan membuahkan satu faidah. Idza aradal takdir, apabila bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya usaha kita mati-matian, habis-habisan berusaha, kada akan jadi apa-apa kalau bertentangan dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu min jumlatil asbab, karena usaha itu bagian dari sebab. Usaha itu bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athir, dan sebab itu tidak memberi bekas apa-apa. Sebab itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berdagang itu sebab, kita berobat itu sebab, kita lari daripada yang membahayakan itu sebab. Pisau itu bisa dijadikan sebab untuk memotong, api itu sebab untuk membakar. Nah, sebab-sebab itu tidak akan bisa apa-apa
kalau tidak sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu i'tikad yang wajib ada dalam hati kita. Jangan sampai tergelincir sedikit pun dari i'tikad semacam itu. Faman i'taqada anna al-asbab tu'assir fahuwa kafir. Barang siapa yang mengiktikadkan di dalam hatinya, meyakini di dalam hatinya bahwa sebab itu memberikan bekas, maka itu adalah kafir. Kafir. Mengiktikadkan di dalam hati bahwa sebab itu memberi bekas, berdagang itu mengayakan, bertani itu mengayakan, pisau itu memutung, api itu membakar. Nah, i'tikad dalam hati seperti itu, maka dia sudah keluar dari Islamnya, sudah keluar dari Islam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan sampai ada dalam hati kayak itu. Mungkin ada berusaha kayak pandang sugih, nah diam di rumah, ada berusaha maulah sugih, kok adanya mau sugih, mungkin ada berusaha. Nah, kalau itu jadi i'tikad di dalam hati, kafir. Kafir. Karena dia mengiktikadkan bahwa usaha itu mengayakkan, membuat orang kaya. Kayak anak sigar orang berobat, apa berobat mau tuh sigar. Nah, seolah-olah dia mengiktikadkan bahwa obat itu yang menyembuhkan. Bila itu jadi i'tikadnya di hati, keluar dari Islam karena menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ucapan-ucapan itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap penting, seolah-olah sebab itu segala-galanya. Padahal sebab kada punya apa-apa kalau kada didukung oleh takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengiktikadkan bahwa sebab itu memberikan bekas, itu kafirun kafir. Inilah kasih bersahadat saja lagi itu. Yang lambat-lambat langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena tadi sudah keluar dari Islam. Nah, kalau sudah takah hati demikian. Wa man i'taqada anna al-asbab tu'assiru bi quwwatin ja'alaha Allah fiha fa huwa fasiqun. Siapa yang mengiktikadkan, meyakini di dalam hati bahwa sebab itu memberikan bekas dengan sebab kekuatan yang Allah jadikan pada sebab itu, maka itu orang adalah fasik. Nah, tak inting sedikit, tak inting. Pisau itu bisa memutung karena Allah jadikan di pisau itu kekuatan. Nah, dengan kekuatan itu pisau jadi memutung. Api itu membakar dengan kekuatan yang Allah letakkan pada api sehingga api bisa membakar. Nah, itu fasik, i'tikad seperti itu, fasik. Nah, jangan diiktikadkan juga itu. Yang ketiga, wa man i'taqada anna al-asbab la tu'assir wal mu'assir huwa Allah wahdah lakin mata wujidatil musabbabat bahwa jahil. Siapa yang mengiktikadkan, meyakini di dalam hati bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanya Allah semata, tetapi manakala didapat sebab, didapat musabbab, maka itu orang jahil. Ujarnya bujur aja, api itu kadang memberi bekas, yang memberi bekas itu Allah.
Tapi begitu kita tersentuh api, kita hangus. Orang ini memastikan bila ada sebab, ada musabab. Bujurai Allah yang memberi bekas. Sebab kada punya apa-apa, tapi begitu ada sebab, Allah jadikan musababnya. Bilanya tersentuh api, Allah jadikan hangusnya. Tersentuh pisau, Allah jadikan terpotong. Nah, itu orang jahil itu. Kenapa jahil? Orang kada tahu artinya. Itu Nabi Ibrahim dibuat dalam api beberapa hari, kada hangus Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibuat dalam api yang sangat besar. Kada hangus Nabi Ibrahim. Berarti apinya ada. Kenapa kada membakar? Karena takdir Allah kada membakar saat itu. Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh Nabi Ibrahim sesuai perintah Allah dalam mimpi. Begitu disembelih Nabi Ibrahim, pisaunya tumpul, mestinya putus sudah leher Ismail. Begitu disentuhkan pisau, kada mempan. Ternyata Allah gantikan dengan seekor kibas. Nah, berarti sebabnya ada. Kenapa kada putus? Nah, itu menunjukkan bahwa sebab itu kada memberi bekas. Kada memberi bekas. Man ya'taqada anna al-asbab la tu'azzir wal mu'assir wallahu wahdah. Wujudus sabab la yulazimu wujudal musabbab fahuwa muwahhid mu'min. Barang siapa yang meyakini di dalam hati bahwa sebab tidak memberi bekas, yang memberi bekas hanya Allah semata, adanya sebab tidak mesti adanya musabbab, maka itulah orang yang bertauhid, yang beriman. Nah, ini yang kita etikatkan, ingin kita yakin dalam hati sampai mati. Sebab itu kada memberi bekas, yang memberi bekas hanya Allah semata. Adanya sebab belum tentu ada musabbab, belum tentu. Ada api belum tentu membakar, ada obat belum tentu menyembuhkan. Nah, itulah orang yang muwahhid, yang bertauhid, yang bujur-bujur mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari 4 macam i'tikad itu hanya satu yang selamat nih. Satu yang selamat. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, kita meyakini dengan sepenuhnya bahwa yang memberi bekas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak memberi bekas, dan adanya sebab belum tentu adanya musabbab. Nah, para muhibbin rahimakumullah, man yara rizqa min Allah ta'ala wa min al-qasri fahuwa musyrik. Barang siapa yang menganggap rezeki itu dari Allah dan dari usaha, maka itu orang musyrik. Bujurai rezeki Tuhan memberi, kada buka toko, di mana datang duit. Nah, ini modelnya kayak itu. Bujurai yang menyatakan tu Allah, kada berobat, kada bakal sigar. Jadi seolah-olah yang memberi bekas itu dua, Allah dan sebab. Nah, itu musyrik kita. Musyrik itu menyekutukan Allah. Orang yang melihat bahwa rezeki dari Allah dan dari usaha, dari Allah dan usaha ini bergabung, datang rezeki. Kita buka toko, Allah menakdirkan dapat rezeki, lalu dapat rezeki. Ini seolah-olah kalau nya takdir semacam aja, bukan begadang di rumah kada dapat rezeki. Kalau buka toko kada ada takdir, kada dapat rezeki juga. Dapat rezeki kalau bergabung dua, takdir dan usaha. Nah, ini musyrik berarti, menyekutukan Allah Ta'ala.
yara rizqa min Allah Ta'ala wa la yadri ayutihi amla bahwa syakkun munafik. Orang yang mengiktikadkan bahwa rezeki itu dari Allah, jujur aku yakin 100% rezeki dari Allah, cuma aku kada tahu diberinya kada. Jujur rezeki dari Allah, cuma aku kada tahu apakah aku diberi atau kada esok kaina. Itu orang yang ragu-ragu, ngarannya munafikun, orang yang munafik itu. Nah, jangan dipakai juga itu etikat itu. Yang ketiga, mayyara rizqa min Allah wa la yu'addi haqqah aw ya'sillaha ta'ala li ajli kasbi fa huwa fasik. Orang yang mengiktikadkan bahwa rezeki dari Allah semata. Nah, dia mengiktikadkan bahwa rezeki itu dari Allah titik. Tapi ini kadang menunaikan hak rezeki, atau dia cari rezeki dengan cara yang maksiat, bahwa fasikun, maka dia fasik. Itu fasik. Etikatnya bujur, etikatnya benar bahwa rezeki itu hanya dari Allah, tapi ini cara mencarinya maksiat. Nah, cara mencarinya cara yang luput dari syariat. Nah, itu orang fasik. Yang keempat, mayyara rizqa min Allah wahdahu wa akhraja haqqah wa la ya'sillah li ajli kasbi bahwa mu'minun mukhlis. Orang yang mengiktikadkan rezeki dari Allah semata, dia keluarkan haknya rezeki, dia tidak maksiat kepada Allah mencari rezeki itu, maka itulah orang mukmin yang mukhlis. Nah, jadi rezeki dari Allah, bukan dari yang lain. Dia keluarkan hak-hak rezeki seperti zakat misalnya, dia keluarkan dan mencari rezeki dengan cara yang benar. Nah, inilah mukmin mukhlis namanya. Para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah SAW mukhbiran anil iman. Rasulullah bersabda mengkhabarkan beliau tentang iman, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Ujar Nabi, iman itu beriman dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan engkau beriman dengan takdir, khairihi baik, wa syarrihi dan jahat. Nah, orang beriman takdir Allah baik itu. Orang kada beriman takdir Allah jahat. Orang taat takdir Allah, orang maksiat takdir Allah juga. Nah, kita wajib itu percaya. Itu wajib diiktikadkan di dalam hati seperti itu. Wa huwa mustamilun ala arba'ah, itu sabda Nabi tadi mencakup 4 hal. Yajibu alaika an tu'mina anna buku'al asya tabaqan bi'ilmi ta'zali biha. Wajib engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu di alam semesta ini sesuai bagi ilmu Allah. Nah, sesuai bagi ilmu Allah. Apapun yang ada di alam semesta ini sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah. Mustahil ada sesuatu yang terjadi tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, sehelai rambut yang gugur dari kepala kita, sepengetahuan Allah. Nah, yang kedua, yajibu alaika an tu'mina annahu ta'ala khalaqa af'alal ibad kullaha min khairin wa syarr wa imanin wa kufrin. Engkau beriman bahwa Allah Ta'ala menciptakan perbuatan hamba seluruhnya, dari kebaikan atau kejahatan, iman dan kafir. Apapun perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Al-Quran mengatakan, apapun yang kamu lakukan itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, yajibu alaika an tu'mina anna ma qaddarahu Allah fi azalih la budda min wuqu'ihi wa ma la yuqaddiruhu yastahilu wuqu'uhu. Nah, yang ketiga dan yang keempat, wajib engkau beriman bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah pada masa azali pasti akan terjadi. Sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah mustahil terjadi. Itu wajib kita i'tikadkan. Nah, kalau usaha kadang memberi bekas, apa gunanya Tuhan menyuruh berusaha? Usaha kadang mendatangkan duit, usaha kadang mendatangkan kesembuhan. Apa guna Tuhan menyuruh kita berusaha? Nah, usaha itu untuk menimbulkan pahala dan dosa. Bila kita berusaha sesuai dengan cara yang digariskan Allah, jadi pahala. Bila kita berusaha dengan cara yang tidak sesuai dengan Allah, jadi dosa. Nah, hanya sampai di situ gunanya usaha itu. Kita disuruh berusaha, disuruh berobat. Hadis tadi mengatakan berobatlah kamu, disuruh berobat. Tapi apa guna kalau obat itu kada apa-apa, kada sesuai takdir? Apa gunanya berobat? Kan takdir juga. Nah, berobat itu disuruh untuk mendatangkan gerakan tubuh kita supaya dapat pahala. Kalau berobat itu sesuai dengan apa yang digariskan Allah. Nah, berusaha berobat itu bisa jadi dosa kalau kita berobat dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usaha-usaha itu dagang, tani, pegawai negeri, semua usaha hasilnya hanya untuk mendapatkan pahala atau mendatangkan dosa. Nah, perkara membuat kita kaya bukan usaha, perkara membuat kita sembuh dari sakit bukan usaha, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yajibu alaika ar-ridha bima qaddarahu Allah wa muqabalatuhu bima huwa matlub. Wajib atas engkau ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, wajib kita ridha dan membetulinya, menyikapinya dengan sesuatu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha dengan sakit bukan berarti kita kada boleh berobat. Ridha dengan kesusahan bukan berarti kita kada boleh mencari kelapangan. Nah, jadi kita wajib ridha dengan apa yang terjadi, yang ditakdirkan oleh Allah, dan kita wajib menyikapi takdir itu dengan sesuatu yang dituntut oleh Allah. Contohnya, kita ditakdirkan Allah dapat nikmat. Nah, dapat nikmat, ya. Berapapun kita dapat nikmat, kita wajib ridha. Nah, karena itu sudah ketentuan Allah. Nah, nikmat yang diberikan Allah itu kita wajib ridha dan wajib kita menyikapinya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukur ini sikap kita terhadap takdir itu. Nah, ditakdirkan Allah kita dapat duit, kita ridha. Berapapun dapatnya, ridha. Dan kita wajib mensyukuri itu nikmat tadi. Hari ini mestinya berharap-harap dapat 1 juta, sekalinya dapat 100.000. Wajib ridha. Ya, kalau ridha ada apa-apa juga, bertambah lah. Usahanya maka ada. Nah, alhamdulillah dapat 100.000. Jaka 50.000 aja. Jaka peraya lalu. Nah, jadi nikmat itu
takdir Allah hari ini dapat nikmat, sikapi dengan syukur. Seapapun nikmat yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, kita ditakdirkan oleh Allah mendapat bala. Baik bala pada diri, harta, keluarga. Dapat bala. Kita wajib ridha. Jangan cari kambing hitam. Ini gara-gara si Alupang nih, ini kayak ini. Nah, jangan lagi itu. Kalau sudah mengaji ini wajib ridha. Kita dapat suatu bala, kita wajib ridha dan menyikapi bala itu dengan sabar. Dengan sabar. Arti sabar itu apa? Mengadukan hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bala, kaduakan lawan Tuhan. Nabi Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya melaporkan duka cita kesedihanku itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita kada boleh ke dokter melaporkan penyakit, bukan berarti kita kada boleh lapor ke polisi bila kita kehilangan, bukan itu artinya. Cuma yang pertama kita lapori itu Allah Subhanahu wa taala. Sesudah kita lapor kepada Allah, kita tunggu petunjuk Allah. Kemana selanjutnya? Nah, kemana selanjutnya? Ya Allah, hamba susah, hamba kada berduit, hamba lapar, lapor lawan Tuhan. Makanya hanya tunggu kemana Allah memberi arahan. Oh, datangi rumah si Anu, di sana ada makanan, datangi jangan sana lagi. Kepada aku lapar, ada kan nasi, ada apa lagi? Nah, sudah lapor lawan Allah. Yang pertama dilapori itu Allah. Sakit ya Allah, hamba sakit ya Allah. Nah, tunggu lagi ilham dari Allah, kemana kita mencari obatnya, ke sana ke sini. Jadi bala itu takdir Allah dan kita wajib ridha. Dan sikapilah dengan sabar. Yang ketiga, takdir Allah taat. Taat. Kita hari ini bisa sembahyang, takdir Allah. Kita hari ini bisa menuntut ilmu, takdir Allah. Kita hari ini bisa baca Quran, takdir Allah. Kita hari ini bisa sembahyang tahajud, takdir Allah. Takdir Allah. Dan sikapi itu takdir taat dengan mengingat nikmat anugerah Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan ujub jadinya. Nah, jadi kita bisa sembahyang hari ini, bisa mengaji hari ini. Nah, kita ingat bahwa ini adalah anugerah Allah. Jika aku kada dianugerah ini, kada bisa mengaji pang hari ini. Jika kada diberinya hidayah, taufik, kada bakal bisa menuntut ilmu hari ini. Nah, cuma karena aku diberinya hidayah, taufik, pertolongan, bisa untuk ilmu hari ini. Jadi sikapi takdir taat dengan mengingat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, maksiat. Kita ditakdirkan Allah hari ini maksiat. Kita wajib ridha. Wajib ridha. Jangan protes. Kenapa aku harus maksiat? Sedang sudah menjaga diri, sedang sudah berapik tatap maksiat. Jangan protes. Kita hari ini takdirkan Allah berbuat maksiat, pasti akan terjadi. Imam Junaid Baghdadi dalam kitab Iqazul Himam ditanya oleh muridnya, ayaznil arif billah, apakah bisa berzina orang yang sudah titelnya al-arif billah itu? Orangnya sudah arif billah, alahan pada wali lagi, bisalah berzina? Menjadi Junaid Baghdadi, wa kana amrullah qadaran maqdura, takdir Allah pasti akan terjadi. Walaupun itu orang wali, orang arif billah, kalau takdirnya ini berzina akan terjadi. Nah, jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah maksiat, kita ridha.
sikapi takdir itu, takdir maksiat ini birruju wa taubah ilallah faura, dengan kembali dan tobat segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari maksiat sudah ridha, ditakdirkan hari ini maksiat, kadang kita kada berdaya upaya, sudah sadangannya maliong, sudah tatap tagawi yo maksiat, kita ridha dengan Allah yang menakdirkan itu. Segeralah kita tobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 4 hal takdir dan 4 hal yang kita dituntut untuk menyikapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Para muhibbin rahimakumullah, samaratul iman bil qadar, buahnya iman dengan takdir, 1 al-itminan, tenang. Nah, kalau sudah percaya dengan segala-galanya bahwa itu takdir Allah, akan timbul itminan, ketenangan hati. Apalagi kita takdir Tuhan dah, nah kayak apa lagi? Sudah coba usaha ke ini, ke itu, ke ini, kata apa aja, nah, sudah takdir Allah. Nah, akan tenang hati kita, tenang. Yang kedua, buahnya iman itu adalah at-tawakkul. Nah, karena takdir Allah ini harus kita berserah kepada Allah. Kita berusaha, kita sukses dengan usaha kita. Ini adalah takdir Allah, bukan karena usaha ini. Kita berusaha lalu gagal, jangan salahkan usahanya. Itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga buah iman kepada takdir itu adalah ada mutaubih li khalqillah, tidak akan mencela kepada makhluk Allah. Kada akan mencela, kenapa? Karena itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini bagian kedua, ini hati daripada hikam, merupakan sesuatu yang terjadi pada diri kita setiap hari. Jangan sampai kita salah dalam i'tikad. Salah dalam i'tikad itu lebih berbahaya daripada salah anggota tubuh yang lainnya. Kalau salah pandang, paling haram. Kalau salah dengar, paling haram. Kalau salah i'tikad, kita kafir. Nah, kita keluar dari Islam. Jadi i'tikad ini bujur, jangan sedikit pun tergelincir daripada yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, bihusnul khatimah, ya rajul minhum syafa'atan sallu taslima, sallu